Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Oke sobat semua, di video kali ini kita belajar ngedonat yuk. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Nah oke, ini tepung cakranya. Ini tadi 500 gram ya. Karena tepung cakra itu dia menghasilkan adonan yang ringan. Jadi adonannya itu ringan, ngembang. Jadi supaya adonan lebih padat, jadi saya kasih ini tepung protein sedang segitiga biru sebanyak 100 gram. Nah ini saya tambahin 100 gram supaya adonannya tuh lebih padat ya. Terus ini gula tadi kan udah ditimbang, ini seberat 75 gram. Kita masukin aja. Kemudian ini susunya ini tadi susunya 60 gram susu bubuk. Karena kita ngubernya harga jual ya, biar jangan terlalu yang mahal banget. Ini kan tepung cakra curah kiloan, terus kita pakai segitiga curah juga kiloan. Nah sama susu juga kan curah. Kalau yang premium saya gunakan susu Denko asli ya, yang sasetan. Itu 2 saset kalau untuk setengah kilo. Nah 2 saset kan, 1 saset 27 gram, jadi kurang lebih kalau 2 saset 54 gram ya. Kalau yang susu bubuk saya biasanya ya antara 50 sampai 54 ya kalau susu bubuk yang kiloan ya. Karena ini kan tadi tepungnya 600, jadi susu bubuknya pun nambah ya, jadi 10 gram jadi 60. Nah untuk ininya permipannya saya gunakan permipan yang on-onan juga, beli di pasar, itu merek Maurifan ya. Nah ini gunakan sebanyak 8 gram ya. Oke, ini kita masukkan semua bahannya. Kemudian terus ini bread improvernya, pelembut roti atau donat ya, 3 gram kurang lebih ya. Oke, itu kita masukkan semua. Terus kita tambahkan juga di sini baking powder, kurang lebih kira-kira 2 gram atau seujung setengah sendok teh lah ya, gitu segitu. Kita tambahkan baking powder. Ini yang bebas ya baking powdernya, ada yang dari kupu-kupu atau misalkan yang lain ya. Kemudian nah setelah bahan kering semua masuk, kemudian kita aduk. Oke, setelah aduk, ini udah diaduk ya bahan kering semua, kita masukkan ini telur ini 2 kuning, yang 1 utuh. Jadi kita masukkan. Untuk susu saya siapin 300 ml, tapi ini bisa dipakai semua ataupun tidak ya, karena sesuai dengan besar kecilnya telur. Kalau telur besar otomatis mengurangi penggunaan susu cair gitu ya, karena kan ini bahan basahnya telur sama ini ya susu cair sama Blue Band itu termasuk bahan basah. Nah ini kita aduk dulu. Kita aduk dulu telurnya sama tepung hingga semuanya tercampur rata. Kemudian kita masukkan ini susu cairnya perlahan, jangan sekaligus semua, ini menghindari adonan kelembekan. Nah kita aduk dulu. Nah setelah aduk kita tambahkan lagi. Terus aja kita lakukan seperti itu sampai adonan benar-benar terasa pas ya. Nah ini kita tambahin lagi, saya siapin 50 gram, tapi jangan dulu semua karena takut kelembekan ya. Kalau kelembekan nanti jelek di adonan, digorengnya pun dia meresap minyak. Nah ini kita tambahin sedikit-sedikit lagi.
Oke, ini kita mixer dulu. Jadi ini kita mixer dulu pakai speed rendah dulu aja. Selama kurang lebih ya 5 menit atau sampai setengah kalis ya. Ini kita mixer sampai setengah kalis. Ini kenapa saya pakai susu cair? Karena pengaruh ya ke hasil donat. Satu, di tekstur, tekstur permukaan donat itu lebih halus. Terus keduanya juga dia buat adonan itu jadi kokoh juga. Jadi enggak yang gembos banget gitu ya. Jadi sedikit menopang donat untuk kokoh karena ini kan cakra. Jadi memang kalau mau bikin donat yang enak, hasilnya bagus, ya bahan juga harus bagus. Terus ya dari pemakaian takaran juga harus ya yang sesuai gitu. Seperti itu. Oke, ini udah setengah kalis, kita campurkan butternya kita masukkan. Ini butternya sebanyak 75 gram ya tadi. Kenapa ini saya gunakan butter? Karena butter itu yang mempengaruhi rasa. Jadi rasa donatnya itu lebih enak, gurih seperti itu. Ini butter tidak ada rasa garam ya, tidak asin ya. Jadi unsalted gitu. Makanya saya tambahkan garamnya itu di sini 8 gram. Lebih banyak. Karena si butternya itu tidak mengandung garam ya, tidak asin. Jadi 8 gram garam. Nah, kita lanjut mixer kembali. Nah, dari sini sampai adonan benar-benar kalis. Sejak kita masukin butter, untuk penggunaan mixernya itu masih tetap gunakan speed rendah ya, jangan langsung dinaikin. Tunggu sampai 4-5 menit lah gitu. Baru nanti setelah 5 menit atau 4 menit, nah itu kita naikkan speednya. Ini masih tetap di speed rendah gitu, karena memang dari teknik kita mengadoni itu semua mempengaruhi hasil. Jadi dengan cara yang paling simpel menurut saya, yang paling enak itu yang setiap saya gunakan ya untuk setiap harinya, itu ya tekniknya seperti ini. Mengaduk semua bahan kering di awal gitu kecuali garam. Nah, itu kemudian kita baru tuh telur dan susu ya diaduk. Itu paling simpel. Ada berbagai cara yang lain juga. Misal all in one ya. Semua bahan diaduk di awal, langsung kita mixer atau langsung kita uleni sekaligus. Nah, itu saya jarang pakai kayak gitu. Ada juga misalkan yang air sama telur ditimbang. Nah, ada juga yang cara lain, misalkan saya aduk itu butter di awal ya sama terigu. Nah, kemudian kita aduk lagi, setelah aduk kita masukkan telur, aduk lagi satu-satu gitu ya. Setelah itu kita masukkan lagi tapi bahan kering kayak permisan, gula itu udah duluan ya, udah diaduk terlebih dahulu. Terus kita aduk butter di awal ya. Jadi semua tuh mempengaruhi hasil ya. Gitu. Biasanya sih hasilnya enggak seberapa jauh perbedaannya, tapi karena saya udah setiap hari bergelut di donat, jadi sedikit aja perbedaan jadi tahu gitu. Jadinya lebih padat atau misalkan gembos gitu. Nah, itu. Nah, ini saya biasanya tuh mixer ini 12-15 menit. Nah, ini udah kalis ya. Kita langsung aja pindah
pindah adonan ya. Oke, kita alasin. Ini langsung kita timbang. Yang nggak perlu kita diamkan 10 menit atau 15 menit. Ini langsung aja kita timbang ininya. Sini saya gunakan timbangannya 20 gram ya. Kadang-kadang ya 21, 20, patokannya 20 lah. Ini untuk cara buletinnya nih seperti ini. Kita pipihkan adonan, kempesin ya, jangan sampai. Ini kan kembung ya. Nah, untuk ini untuk pemula yang paling gampang ya. Seperti ini aja. Kita bulat-bulat seperti itu. Nah, kalau udah biasa kan bisa digini. Tapi ini kalau pakai sarung tangan agak repot ya. Nah, kayak gini dibuletin yang padat. Jadi biar padat ini sampai ini tuh mulus bulat ya, intinya seperti itu ya. Kita lanjut nih seperti ini, misalkan kita pipih. Nih ya teman-teman, seperti ini bisa pakai tangan ataupun pakai ini. Nah, kita pipihkan seperti ini ya. Tuh kemudian kita lubangi. Kita lubangi pakai ini aja. Gunakan alat apa aja yang ada di rumah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, gitu. Jadi apa namanya, untuk proses ini memang ya gampang-gampang sulit gampang. Kejadian ya, tekan ya, udah tuh. Nah, terus kita tepuk-tepuk biar apa, gelembung udaranya tuh biar pecah. Nah, oke, langsung bolongin aja. Nah, seperti itu. Kita dirapihin nanti. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi kita bisa putar-putar seperti ini. Lanjut lagi. Saya pakai begini aja. Nah, baru dilubangin. Intinya kita ngeratain itu deh supaya dalamnya tuh tidak kopong ya. Jadi adonannya tuh biar rata di dalam. Intinya biar ya, sekarang mah ngerti dasarnya aja lah. Gitu. Untuk apa namanya, kesana-sananya mah detail-detailnya nanti, tekniknya untuk rasa, tek-tek bengeknya mah menyusul aja. Yang penting nih sekarang lancar. Nah, iya tuh. Oke, bulat ya Bu? nggak apa-apa, itu udah. Terus ya udah tinggal dilubangin aja kan, untuk tahap awal ya, pertama belajar. Nggak apa-apa, yang penting intinya bentuk donat. Nggak bentuk mobil-mobilan. Nanti Arkan ada yang mainin. Iya. Nah, seperti itu. Nih, pada saat ngempesin ini jadi apa, sekaligus aja nih kita tekan ya. Nah, tuh kan gepeng, jadi rapet lah ya itunya intinya. Ini pada saat ngebuletin kita memang harus dilatih supaya apa, bisa bulat padat ya. Nah, tuh kalau bentuknya mungkin begini, jadi nggak terlalu itu. Nggak apa-apa lah. Maaf, Nggak apa-apa, kan nggak apa. aku Ibu.
Nggak apa-apa, kan namanya belajar. Ya kan, nanti lama-lama juga terbiasa. Ya kan. Nah, ini kita nanti tunggu kurang lebih ya 35 sampai 45 menit. Kalau udara panas itu pengaruh juga. Kalau udara panas begini dia biasanya cepat ngembang. Kalau misalkan lagi udara dingin, memang dia ngembangnya tuh agak lambat. Ini kita pindahin dulu ya ke ini, ke loyang. Bahkan proses penggorengan. Ini kita kasih jarak ya, seperti ini. Nah, ini kita tutup, bisa pakai serbet atau bisa pakai plastik, bisa pakai apa aja. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kita skip di bagian penggorengan ya, karena videonya terlalu panjang. Jadi ini hasil tadi kita belajar ngedonat. Oke sobat semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.